Halo para sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Hingdranata Nikolai dalam Coffee with Hing. Bagi Anda-Anda yang saat ini sedang galau ingin menyatakan pendapatnya, terutama karena selama ini merasa percuma saja menyampaikan pendapat, ide, karena ide kita nggak pernah dipakai, pendapat kita tidak pernah didengar, maka video ini adalah untuk Anda. Nah, saya mau menyapa kembali para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Ya, beberapa video saya agak terlambat dalam beberapa hari karena kesibukan-kesibukan saya. Nah, saya tetap berusaha untuk memberikan kepada Anda berbagai ide-ide praktis lewat Coffee with Hing. Ya, jadi harap bersabar dan saya akan terus update video-video terbaru di channel ini. Nah, bagi yang barusan join, welcome. Semoga Anda menemukan berbagai ide-ide praktis yang Anda butuhkan untuk sukses dan level bahagia Anda berikutnya. Nah, kita langsung to the point. Mungkin Anda termasuk orang yang selama ini akhirnya jadi apatis karena ide-ide yang Anda sampaikan tidak pernah diterima, tidak pernah didengar. Ya, walaupun kita kadang-kadang orang lain, atasan mungkin, klien termasuk nanya punya ide nggak? Tapi setelah kita sampaikan, toh tidak dipakai juga, toh tidak didengarkan juga. Kalau Anda berada dalam posisi ini, saya punya 3 alasan kenapa Anda katakan saja ide Anda itu. Ya, jadi entah diterima atau tidak, katakan saja. Ini 3 alasan dari saya. 3 hal yang menurut saya mendukung kenapa Anda harus mengatakan ide Anda walaupun ada resiko tidak didengarkan sekalipun. Ya, kita langsung mulai. Yang pertama adalah begini para sahabat sekalian. Anda sudah pikirkan ide tersebut. Bahkan mungkin Anda sudah kerjakan, Anda sudah cari data, Anda sudah nanya, Anda sudah survei, dan Anda sudah spending waktu, mungkin juga uang dan tenaga Anda untuk menghasilkan pendapat atau ide tersebut. Nah, kalau Anda sudah lakukan itu, Anda tahu frustrasinya setelah Anda cetuskan sebuah ide, sebuah pendapat, sebuah rumusan atau apapun yang Anda kerjakan, tetapi Anda pendam dalam diri Anda sendiri. Itu sangat frustrasi. Nah, ingat baik-baik, apapun yang Anda pikirkan, pendapat Anda seperti apapun bagusnya, ide Anda seperti apapun hebatnya, Anda dan saya belum tentu benar juga. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa kita sudah pasti benar dengan ide kita, enggak juga. Ya, enggak juga. Walaupun kita sudah dengan seksama memikirkan, ya, mencari data, informasi, tidak harus 100% berarti kita benar. Nah, menyampaikan hal tersebut tidak membuat kita rugi gitu loh. Soalnya kita sudah pikirkan, kembali lagi kita sudah pikirkan, ya kita sudah rancang, sampaikan saja, toh belum pasti diterima. Dan kalau Anda bilang bahwa memang malah sering ditolak, it's okay. Ya, Anda ingin apa yang sudah Anda pikirkan juga didengarkan oleh orang lain, ya. Dan bagaimana kalau ide tersebut ternyata benar? Saya ulangi kalimat ini sebentar. Kalau Anda bilang bahwa ngapain saya ngomong, bagaimana kalau ide tersebut ternyata akhirnya benar, ya kan? Walaupun tidak dipakai sekalipun, tetapi Anda benar. Ide tersebut justru akhirnya setelah hasilnya keluar, setelah ada sebuah situasi, ada kejadian, malah sebetulnya ide Anda atau pendapat Anda tersebut benar. Anda malah menyesal sekarang. Harusnya dulu aku sampaikan. Ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan, Anda sudah pikirkan. Anda sudah pikirkan, Anda sudah cetuskan di dalam pikiran Anda, mungkin dalam bentuk tulisan. Katakan saja, diterima atau tidak diterima itu bukan soalnya. Ya, ini yang namanya sikap asertif. Nah, saya sarankan adalah katakan tanpa ada sama sekali penyerangan, sikap agresif menyalahkan ide orang lain. Kalau Anda tidak menyalahkan ide orang lain, Anda tanpa beban sama sekali toh, gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau ada sampai di antara Anda para sahabat yang sampai mengatakan bahwa lu salah, gue yang benar. Ada sebuah resiko yang sangat berbahaya di situ, yaitu adalah Anda terbukti salah. Saya mau Anda bayangkan begitu Anda push ide Anda berjuang, Anda push, malah Anda kasih argumentasi, Anda ribut bersama mereka, intinya Anda tidak akan diam sampai ide ini diterima dan dijalankan. Just imagine, tadi saya bilang, ingat Anda tidak 100% pasti benar loh, walaupun sebagus apapun ide Anda itu, ya. Begitu Anda paksakan ide Anda dipakai dan ternyata Anda terbukti salah. Can you imagine? Apa yang terjadi dengan ide Anda berikutnya di masa depan? Kira-kira menurut Anda besok, minggu depan, bulan depan Anda coba menyampaikan ide lagi, tidak ada satu orang pun yang akan mendengarkan ide Anda. Tetapi kalau Anda just say it secara asertif, dan saya bilang secara asertif artinya begini, hey pendapat Anda bagus, pendapat Bapak bagus, pendapat Ibu bagus, ini pendapat saya loh, itu asertif. Sampaikan saja tanpa beban, pendapat namanya juga pendapat. Kalau dibilang bahwa pendapat kamu ngaco, ya it's okay, pendapat saya aja. So that's number one.
Anda sudah pikirkan, Anda sudah do something, invest waktu, uang, tenaga, just say it. Say it. Karena siapa tahu benar. Ya. Nah, alasan nomor 2. Ya, kenapa Anda harus sampaikan saja ide Anda walaupun Anda merasa selama ini percuma. Nah, begini para sahabat sekalian. Anda tahu kalau Anda diam dalam sebuah meeting, Anda diam aja. Ya, Anda diam, ada sampai atas sana. Ada yang punya pendapat nggak mengenai isu ini? Anda diam. Anda sudah punya pendapat, Anda diam. Kenapa? Karena Anda tahu percuma. Ngapain gua ngomong? Gak pernah diterima. Ngapain aku ngomong? Gak pernah ada yang menggunakan ideku kok. Anda diam. Nah, akhirnya meeting ditutup karena ada sebuah ide yang akhirnya dipakai. Mungkin ide bos, ya. Tapi Anda tahu, Anda punya sesuatu di kepala Anda ini. Begitu meeting selesai, Anda ngomong sama teman-teman Anda. Sebenarnya aku punya ide loh, begini. Anda ngomong ke yang lain, sebenarnya aku punya ide gini. Minggu depannya, bulan depannya, begitu ternyata hasilnya keluar, bos salah besar, perusahaan rugi. Dan sebetulnya ide Anda yang malah sebetulnya benar dan bisa mencegah kerugian tersebut. Saya mau Anda bayangkan skenario drama ini sebentar di kepala Anda. Teman Anda tadi mungkin dia akan sampaikan ke bos, bos sebenarnya si Hing itu punya ide kemarin loh, yang begini. Anda tahu sekarang akibatnya? Ya kalau Anda tidak katakan itu, walaupun Anda punya ide bagus ini, akibatnya apa kira-kira? Langsung dibilang, kamu kenapa kemarin gak ngomong? Walaupun argumentasi Anda begini. Pak, saya percuma ngomong Pak, ide saya tidak pernah didengar. Yang penting kan kamu ngomong, kamu tahu nggak? Salah juga kan? Ya, Anda bilang saya ngomong salah Pak, tidak diterima. Anda ngomong itu tidak diterima para sahabat, itu bukan salah. Ide Anda tidak dipakai, itu aja. Ide Anda itu tidak dipakai, bukan Anda salah kalau ngomong, nggak salah. Ya kan? Nah sekarang kalau Anda tidak ngomong, Anda salah. Jadi Anda lihat, saya tahu dilema banget. Ngomong nggak diterima ide ini, nggak ngomong ternyata ide terbukti benar, salah gue. Itulah kenapa saya bilang alasan keduanya, just say it. Ya kan, ingat Anda tidak pernah tahu ide Anda tersebut ternyata benar apa salah dan berbuah hasil yang baik apa enggak. Just say it. Ingat spiritnya, tanpa memaksakan, tanpa menyalah-nyalahkan ide pendapat orang lain. Just say it. Itu adalah yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga. Kenapa Anda harus mengatakan saja walaupun ide ini ditolak? Nah, saya mau Anda bayangkan skenario ini sebentar. Anda katakan ide tersebut ditolak. Dan ternyata minggu depan Anda terbukti benar. Dan setelah ada hasilnya, ternyata ide Anda yang benar. Anda tahu perasaan nikmat di meeting berikutnya itu loh. Anda tahu pasti tahu semuanya. Ya, saat Anda duduk di ruangan meeting, ya, melihat wajah semua orang yang ada di situ, terutama wajah orang yang menolak ide Anda tersebut, dan memberikan sebuah senyum yang mengatakan I told you so. Itu adalah senyum yang paling nikmat. Saat Anda coba untuk katakan kepada seseorang, they don't listen, mereka tidak dengarkan itu, tapi ternyata Anda terbukti benar. Nah, ini alasan yang ketiga. Kenikmatan benar walaupun tidak didengarkan oleh orang lain dengan mengirimkan sebuah senyum I told you so. Saya tahu, memang ya jangan sampai Anda menunjukkan sikap sombong kayak gitu, bukan. Tetapi kepuasan di dalam Anda itu yang tidak ada bandingnya. Ya, kepuasan benar walaupun tidak didengar. Nah, ini bonusnya lagi untuk Anda. Nah, saya bilang tadi yang ketiga kan. Jadi just say it, karena begitu Anda benar, ada sebuah kepuasan tersendiri walaupun ide Anda tidak dipakai. Dan perhatikan, kalau Anda beberapa kali secara konsisten ide Anda ucapkan tidak dipakai, tidak diterima, ternyata Anda benar terus, perlahan tapi pasti Anda mulai didengarkan di meeting itu. Ini yang terjadi dengan orang-orang yang punya persistensi tinggi, determinasi tinggi untuk tetap jalan dan melakukan walaupun hasilnya belum kelihatan sama sekali. Ya, jadi ini adalah 3 alasan kenapa walaupun ide Anda sering kali ditolak, bahkan mungkin tidak pernah dipakai, pendapat Anda tidak pernah didengar, Anda tetap harus mengatakan pendapat Anda. Ya, dan mudah-mudahan next time di meeting berikutnya, termasuk mungkin bersama klien, bersama pasangan, teman, orang tua, siapapun yang Anda hadapi, ingat baik-baik, Anda sudah pikirkan, Anda sudah spend, Anda sudah investasi waktu, uang, tenaga untuk cetuskan ide dan pendapat tersebut, katakan saja. Tidak pasti benar, juga tidak pasti salah. Who knows, you're right, kan gitu. Nah, terus ingat yang kedua lagi, dalam keadaan di mana Anda tahu semua orang butuh ide, keluarkan saja. Ingat, kalau Anda ternyata tidak mengatakan ide tersebut dan ternyata ide tersebut benar, bukan cuma orang lain yang sebel, Anda juga ikut sebel. Kenapa? Harusnya aku katakan, kata harusnya, seharusnya, penyesalan lagi. Nah, dan yang ketiga, kalaupun Anda katakan ditolak dan Anda terbukti benar, ada sebuah kenikmatan yang tiada tara. Dan ini
akan berakibat dalam jangka panjang bahwa pelan-pelan ide Anda mulai didengarkan karena Anda konsisten benar terus misalnya. Dan ini adalah 3 alasan tadi para sahabat sekalian. Semoga membantu Anda yang saat ini sedang galau, sampaikan ide saya apa enggak, sampaikan ide saya apa enggak. Ingat, Anda dan saya belum tentu benar, belum pasti benar sebagus apapun ide kita. Just say it tanpa push ide orang lain, tanpa salah-salahkan, bodoh-bodohkan ide orang lain. Katakan saja ide kita sebagaimana kita ingin mengatakannya. Ya, sikap asertif. Lu punya ide, gue juga punya ide. Ini ide saya. Ya, semoga membantu para sahabat sekalian. Kita jumpa di video Coffee with Hing berikutnya. Bye-bye.